Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kidin Mulyana Rosyadi yang sudah membuka majelis kita pada siang hari ini waktu Kairo, dan eh, kami ucapkan selamat datang kembali di majelis kedua ya, dengan tema fikih puasa kepada teman-teman semuanya ya. Eh, Insya Allah pertemuan kali ini kita akan menjelaskan dobit lanjutan daripada dobit yang kemarin pertemuan pertama sudah kita bahas ya. Jadi ngajinya kita atau manhaj kita di dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer adalah dengan memegang bobit, ya, memegang kaidah, ya. Yang mana jika kita sudah memegang kaidah itu, ya, maka masalah-masalah baru khususnya dalam dunia medis itu akan mudah untuk kita jawab, ya. Itu akan mudah untuk kita takyif fikhi, untuk kita tanzil hukumnya, ya. Sekali lagi, ini bahkan rumus dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer secara umum, tidak hanya di dalam dunia medis saja. Jadi dhabit atau kaidah fikih ini menjadi sangat penting ya. Walaupun di sana ada perdebatan ulama ya di dalam menganggap atau memberikan status dhabit atau kaidah fikih. Apakah dhabit dan kaidah fikih itu bisa dijadikan sebagai dalil syar'i atau tidak? Artinya jika ada kasus baru, ya, kemudian eh, kita tentukan hukumnya atas dasar kaidah, boleh atau tidak. Nah, di sana ada perdebatan ulama. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kita berdalil dengan bobit atau berdalil dengan kaidah. Kenapa? Karena hakikat daripada kaidah itu bersandar kepada Quran dan hadis, atau bersandar kepada istiqra ahkam fiqhiyah, yang mana istiqra ahkam fiqhiyah ini juga dalilnya latar belakangnya adalah Quran, hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil yang mukhtalaf lainnya. Jadi ketika kita berdalil dengan kaidah fikih, hakikatnya juga kita sedang berdalil dengan masadir syariah di dalam fikih kita gitu. Maka dari itu dalam hal ini akan munasib sekali atau akan mempermudah sekali untuk orang-orang awam seperti kita ketika dihadapkan dengan masalah kontemporer, yaitu dengan memegang dobit. Ya, teman-teman semuanya, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu dobit yang panjang, yang isinya hakikatnya ada 5 qaid, yaitu dukhulu ainin, ya, dukhulu ainin yumkinu at-taharruzu anha jaufan, ya, min manfadin maftuhin yudroku bilain. Ya, itu untuk dobit pertama. Nah, teman-teman semuanya, yang akan kita bahas adalah beberapa dobit yang berhubungan dengan medis, yang nanti dengan dobit itu kita bisa mentanzil masalah-masalah medis kontemporer. Baik, ya, hari ini kita akan melanjutkan dobit kedua dan ketiga. Ya, setelah saya kumpulkan kurang lebih ada 3 dobit ya, yang ini akan sangat bermanfaat, berfaedah sekali dalam menghadapi kasus-kasus medis. Kemarin sudah kita bahas satu, hari ini insya Allah akan kita bahas 2 dobit lagi. Baik, dobit yang kedua atau kaidah yang kedua adalah al-itaqatu hissan wa syar'an. Ya. Al-itaqatu hissan wa syar'an. Ya. Mudah, simple. Al-itaqatu hissan wa syar'an. Itaqah berasal dari kata ataqa yutiqu. Al-itaqah, ya, yang artinya adalah mampu, al-istita'ah, at-taqah. Ya, Rabbana, ya, la tuhammilna ma la taqata lana bih. Taqah artinya kekuatan, kemampuan. Gitu. Nah, nanti ya salah satu daripada ya hal yang membuat orang itu boleh tidak berpuasa adalah ketika dia tidak punya tokoh.
ketika dia tidak punya kemampuan. Artinya syarat sah daripada puasa atau bahkan syarat wajib daripada puasa adalah al-itokoh, memiliki kemampuan. Sehingga kalau dia tidak punya al-itokoh, tidak punya kemampuan, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, al-itokoh di sini mencangkup dua hal yang menjadi syarat daripada puasa. Yang pertama, mampu secara his, dan yang kedua mampu secara syara'. Secara his itu artinya apa? Secara fisik. Ya. Adapun syara', ya, artinya adalah secara syara' walaupun secara fisik mampu. Ya. Para ulama menggambarkan, ya, yang dimaksud atau mencontohkan yang dimaksud dengan his, ya, adalah misal al-ajuz, orang yang sudah tua, orang yang sudah tua renta, ya, al-ajuz, yang mana kalau dia berpuasa berjalan pun akan sulit nanti, ya. Yang mana kalau dia berpuasa bahkan sholat sambil berdiri pun itu sudah sulit. Yang mana kalau dia berpuasa ya akan membuat bahkan beberapa penyakit-penyakit yang seharusnya tidak datang menjadi datang. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan ajuz. Jadi orang yang sudah tua renta, orang yang sudah tua al-ajuz, ya, yang mana dobit atau maksud daripada al-ajuz adalah jika dia berpuasa, dia akan mendapatkan masyaqqatun la tuhtamalu 'adatan bisababis shaum. Dia akan mendapatkan masyaqqah, mendapatkan rasa payah yang mana ya secara hukum kebiasaan jika dia berpuasa maka dia tidak akan bisa menanggungnya. Ya. Gambaran sederhana praktiknya, aplikatifnya adalah ketika dia berpuasa, maka berdiri pun susah, berdiri lemas, ya. Berjalan juga lemas, sholat sambil berdiri pun juga tidak mampu. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan al-ajuz. Al-ajuz dalam hal ini berarti dia boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak mampu secara his. Secara his. Baik, lalu juga ya yang termasuk tidak mampu secara his adalah al-marid. Ya. Nanti akan kita rinci hukum untuk al-marid. Yang jelas termasuk orang yang tidak mampu secara his adalah al-marid. Nah, sekalian kita berbicara tentang al-marid. Ya. Al-marid itu para fuqaha membagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah al-marid alladzi la yurja bur'uh, yaitu orang yang sakit yang ya orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya lagi. Jadi sakitnya sudah sakit keras, ya sudah sakit keras. Nah, ya seperti misalnya orang yang kena ginjal, gagal ginjal, ya seperti orang yang bermasalah pada paru-parunya, ya dan seterusnya. Jadi orang yang alladzi la yurja bur'uhu ini dia boleh tidak berpuasa karena dia tidak memenuhi kriteria al-itaqatu hissan. Tamam. Itu orang yang sakit yang pertama. Lalu orang sakit jenis kedua adalah al-marid alladzi yurja bur'uh. Ya, akan tetapi insoma yalhaquhu masyaqqatun la tuhtamalu 'adatan bisababis shaum. Adalah orang yang sakit yang ya ini masih bisa sembuh, akan tetapi jika dia berpuasa kemungkinannya dua. Yang pertama, sakitnya tambah parah. Yang kedua, sakitnya semakin lama sembuhnya. Nah, itu dia. Orang sakit yang ini juga termasuk yang tidak memiliki al-itaqatu hissan. Artinya dia boleh tidak berpuasa. Ya. Orang yang sakit seperti ini dia boleh tidak berpuasa. Yaitu orang yang sakit jika dia berpuasa, ya, maka sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Ya. Ini namanya al-marid alladzi yurja bur'uh, orang yang masih diharapkan bisa sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi jika dia berpuasa tambah parah atau sembuhnya tambah lama, dia boleh tidak berpuasa karena dia tidak memiliki al-itaqatu hissan. Baik. Lalu ada jenis orang sakit yang ketiga, yaitu al-maridu maradun yasiran, orang yang sakit ringan biasa. Misalnya, karena misalnya kita di Kairo yang sekarang sudah musim panas, ya, kena panas dikit pusing, ya.
atau kemudian pilek sedikit atau batuk ringan, yang mana jika dia istirahat sebentar pun dia akan sudah sembuh. Nah, orang yang seperti ini dia tidak boleh tidak berpuasa. Dia masih wajib untuk berpuasa dan tidak boleh membatalkan. Karena ya, dia masih dihukumi memiliki al-itaqatu hissan. Karena hakikatnya dia masih mampu, secara fisik masih bisa untuk berpuasa. Itu. Nah, jadi terkait al-itaqatu hissan ini nanti akan erat sekali hubungannya dengan ya orang yang sakit dan orang yang sudah tua renta. Bagaimana hukum puasanya mereka? Ya. Saya ulangi sekali lagi ya tentang al-itaqatu hissan ini akan sangat berhubungan dengan ya akan berhubungan dengan 4 orang tadi. Satu orang yang sudah tua renta, yang kedua orang yang sakit parah dan tidak mungkin sembuh, yang ketiga orang yang sakit parah tapi bisa memungkinkan sembuh, yang mana kalau berpuasa tambah sakit atau sembuhnya tambah lama. Kemudian yang keempat adalah orang yang sakit ringan. Untuk yang terakhir mudah hukumnya. Orang yang sakit ringan itu harus tetap masih wajib berpuasa. Nah, adapun 3 sisanya tadi, itu semuanya boleh tidak berpuasa. Perhatikan bahasanya. Boleh tidak berpuasa. Artinya bagaimana? Kalau dia berpuasa pun tidak apa-apa. Ya, wa idza shamu ya ajza'u wala syai'a alaihim. Ketika mereka berpuasa sah dan mereka tidak punya kewajiban qada dan tidak punya kewajiban fidyah. Seandainya orang yang tua tadi itu, ya, yang sebenarnya dia punya uzur untuk tidak berpuasa, kok dia berpuasa sah puasanya. Lalu kemudian orang yang sakit, yang layur jabur misalnya, kemudian ya dia mengira ini Ramadanku yang terakhir ya, yang ada di kepalanya misalnya begitu, ini Ramadanku yang terakhir, tidak apa-apalah saya berpuasa aja. Misalnya memaksakan diri seperti itu, maka puasanya sah. Pun dengan apalagi orang yang sakitnya masih diharapkan untuk sembuh. Ya, yang mana konsekuensinya misalnya hanya kalau dia berpuasa nanti sembuhnya tambah lama, tapi bakal sembuh kok. Akhirnya dia memaksakan diri untuk berpuasa. Boleh atau tidak? Padahal dia punya udur untuk tidak berpuasa. Boleh. Wa idza shoma jika dia berpuasa maka sah puasanya. Baik. Sekarang pertanyaan selanjutnya, jika 3 orang itu tidak berpuasa, apakah ada konsekuensinya? Oh, ya ada konsekuensinya. Untuk orang pertama dan kedua, yaitu orang yang ajuz, orang yang sudah tua renta, dan orang kedua yaitu yang sakit layur jabur sakit parah yang tidak diharapkan sembuhnya, tidak ada kemungkinan sembuhnya. Ketika mereka tidak berpuasa, maka konsekuensinya adalah mereka wajib membayar fidyah. Setiap harinya 1 mud kalau dalam madhab kita. Ya. Apakah mereka wajib qada? La. Mereka tidak wajib qada. Untuk orang yang ajuz dan yang alladzi la yurjabur, mereka ketika tidak berpuasa tidak wajib qada. Ya. Hanya ada 2 orang saja dalam mazhab kita, yang mana jika mereka punya uzur dan tidak berpuasa, mereka tidak wajib qada. Hanya 2 saja. Yang pertama ajuz, orang yang sudah tua renta, dan yang kedua adalah yang sakit parah yang tidak ada kemungkinan sembuhnya. Ketika mereka tidak wajib qada, maka yang wajib apa? Yang wajib adalah ya bayar fidyah. Ya, bayar fidyah an kulli yaumin muddun. Setiap hari 1 mud diberikan kepada orang miskin dan orang fakir. Pertanyaannya Ustaz, 1 mud itu dengan ukuran sekarang itu kira-kira berapa? 1 mud kira-kira dalam ukuran uang ya sekarang adalah 20.000 ya, atau 20 sampai 30.000. Jadi ketika misalnya ya kita punya ya orang tua yang sudah tua renta, yang mana jika dia berpuasa sudah tidak mampu, maka tinggal dihitung, misalnya selama 30 hari ya kakek ya itu atau bapak misalnya sakit parah selama 30 hari tidak berpuasa. Jadi sakitnya dari sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan. Sakit gitu. Ya, maka ya tidak ada masalah jika kemudian dia tidak berpuasa. Tinggal dihitung 1 hari 30.000 dikali 30 hari. Ya, berarti ya ini 300.000.
Nah, 300.000 ini diberikan kepada orang-orang miskin. Apakah orang-orang miskinnya boleh 1, 2, atau banyak? Bebas. Yang penting 300.000. Itu untuk kadar 1 bulan. Untuk fidyah selama 1 bulan ketika orang yang tua renta atau sakit parah dan tidak diharapkan sembuh atau tidak ada kemungkinan sembuh adalah 300.000 perkiraan dengan hitungan sekarang. Nah, gitu konsekuensinya ya. Jadi 2 orang ini tidak wajib qadha melainkan wajib fidyah. Adapun orang ketiga, yaitu orang yang sakit tapi masih ada kemungkinan sembuh, ya, yang mana jika berpuasa tambah parah sakitnya atau sembuhnya tambah lama, maka konsekuensinya adalah dia wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Orang ini tetap nanti boleh tidak berpuasa tapi harus mengqadha setelah dia mampu. Setelah dia mampu. Ya. Perhatikan kata-kata setelah dia mampu. Dia wajib mengqadha setelah dia mampu. Artinya apa? Artinya jika dari setelah Ramadan ya, sakitnya itu masih masih ya, bisa diharapkan sembuh. Ya. Akan tetapi ternyata sampai 1 bulan setelah Ramadan belum sembuh juga. Itu dianggap belum mampu untuk membayar qadha. Berarti dia belum wajib mengqadha. Karena qadha itu wajib ba'da tamakkun kaidahnya. Setelah mampu. Kalau belum mampu, berarti belum wajib mengqadha. Ya, belum wajib mengqadha. Gitu. Ustaz, kalau sampai bulan kedua kok masih sakit juga ternyata, belum wajib qadha juga, karena belum dihitung mampu. Ya. Kalau misalnya sampai ya sampai bulan kedua masih sakit dan berujung kematian misalnya. Wala'iyadzubillah. Sampai berujung kematian. Maka bagaimana? Apakah dia masih wajib qadha? Jawabannya adalah tidak. Gugur qadha atas dia. Karena dia sama sekali belum terhitung mampu. Ya, khalas amruhu ma'allah. Ya, urusan dia adalah dengan Allah. Gitu. Nah, jadi kalau sampai kematian, ya, maka dia sudah tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Karena aslan sejak awal dia tidak wajib bayar fidyah. Karena dia bukan orang yang sakit yang golongan pertama dan kedua, atau dia bukan orang yang tua atau yang sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Berarti kalau dia misalnya setelah 1 bulan, yakni 1 bulan Syawal, setelah itu kok sembuh, ya, dan dia sudah mampu untuk berpuasa, di situ apakah dia sudah wajib qadha? Iya, disitulah waktu wajib qadha bagi dia. Ustaz, sudah lewat 1 bulan, berarti dia sudah mampu mengqadha kan? Ya, sudah mampu mengqadha. Berarti sudah wajib qadha kan? Ya, sudah wajib bayar qadha. Tapi apakah alal faur? Pertanyaan selanjutnya itu. Apakah mengqadhanya wajib langsung 1 bulan itu atau boleh dia punya waktu selama 1 tahun? Ya, karena dia tidak berpuasanya, memiliki udzur, maka kewajiban mengqadha la alal faur, bal alat tarohi. Dia boleh ya atau memiliki waktu lapang untuk mengqadhanya sampai tilat am selama 1 tahun penuh. Artinya tidak wajib mubadarah, tidak wajib alal fauran, la. Ya. Tetapi dianjurkan dipercepat. Ya, tetapi dianjurkan dipercepat. Ya, karena apa? Kok dianjurkan dipercepat? Karena begini. Karena kalau dia sudah mampu kok tidak ya mengqadha puasanya, maka kemudian ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia tetap sehat. Nah, kalau tetap sehat berarti dia masih punya waktu. Kemungkinan yang kedua, dia berujung kematian. Ada kan orang sehat yang kemudian tiba-tiba meninggal misalnya. Kalau dia sudah mampu untuk mengqadha puasa, kok kemudian dia meninggal, maka konsekuensinya bagaimana? Maka konsekuensinya 2 nanti. Yang pertama, keluarganya boleh memuasai orang itu ya, untuk menggantikan puasa. Kalau sudah digantikan puasanya berarti selesai tanggungannya. Yang kedua, kalau keluarganya nggak ada yang mau memuasai, menggantikan puasanya orang yang tadi meninggal dan padahal sudah mampu untuk membayar qadha, maka ya yudfa'u muddun min tarikatihi an kulli yaumin. Maka dia nanti bayar fidyah. Maka dia nanti akan bayar fidyah yang diambil dari harta warisannya, dari tarikahnya. Makanya kalau teman-teman belajar firqah,
Ya, sebelum pembagian warisan, salah satu yang harus diambil ditunaikan dari harga yang meninggal itu dari harta si mayit itu adalah dain, harus diambil untuk bayar hutangnya dulu. Nah, hutang ini ada dua macam, ada dainul adami wa dainullah. Ya, hutang kepada Allah. Nah, ini termasuk dainullah, hutang kepada Allah. Jika dia sudah mampu mengqadha kok kemudian berujung kepada kematian, maka dia berhutang kepada Allah dari tirikahnya itu untuk mengeluarkan satu mud sebagai pengganti setiap satu harinya. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wadainullahi ahaqqu an yuqdo. Jika hutang kepada hamba aja itu wajib dibayarkan, apalagi hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ya ditunaikan, dibayarkan terlebih dahulu. Nah, itu terkait orang-orang yang sakit. Ya. Jadi orang yang sakit kesimpulannya seperti itu. Ya. Dia boleh tidak berpuasa ya, karena tidak memiliki al-itaqatu hissan. Adapun yang kedua yaitu al-itaqatu syar'an, ya, yaitu dia supaya dia boleh atau syarat sah daripada puasa adalah dia mampu secara syara'. Artinya bagaimana secara syara'? Yani secara his dia sebenarnya mampu, tapi syari' menghendaki dia tidak usah berpuasa. Seperti orang-orang yang haid, orang-orang yang nifas, orang-orang atau seorang perempuan yang melahirkan, dia boleh tidak berpuasa. Orang yang menyusui, orang yang hamil boleh tidak berpuasa karena mereka dianggap al-itaqatu tidak memiliki al-itaqatu syar'an. Ya. Tapi ini saya kira terkait perempuan haid, nifas, melahirkan ini ya ini tidak maklum, masyhur dan tidak terlalu erat hubungannya dengan medis. Ya. Cuma tadi saya menjelaskan al-itaqatu syar'an ya, karena ini sangat dekat hubungannya dengan al-itaqatu hissan. Secara his. Ya, kalau dalam dunia medis sebenarnya yang penting bagi kita adalah menggarisbawahi dobit al-itaqatu hissan. Ya, mampu secara his. Artinya jika fisik seseorang kok memang dia tidak mampu, gambaran tidak mampu seperti apa? Yaitu idza shama ya lahiqahu masyaqqatun la tuhtamalu 'adatan, ya, yaitu jika dia berpuasa maka dia akan mendapatkan masyaqqah yang boleh jadi secara hukum kebiasaan dia tidak mampu untuk menanggungnya. Saya kira clear. Ya. Jadi ketika ada orang bertanya ke kita, ya nanti tinggal dimasukkan saja ke dobit ini, apakah dia mampu secara his atau tidak. Ya. Apakah dia mampu secara his atau tidak. Lah nanti dalam beberapa kasus, ya, dalam beberapa kasus ya, al-itaqatu hisan ya, itu erat juga hubungannya dengan ashabul a'mali syaqqah, yaitu berhubungan dengan orang-orang yang memiliki pekerjaan berat ya. Jadi dobit al-itaqatu hisan ini selain nanti dihubungkan dengan penyakit-penyakit atau orang-orang yang sakit secara fisik ya, akan erat sekali hubungannya dengan puasanya orang-orang yang memiliki pekerjaan berat, pekerja-pekerja berat, pekerja bangunan, pemecah batu, ya pekerja ya ini yang di lapangan yang di bawah terik matahari, ya bahkan termasuk para petani yang di tengah sawah itu termasuk al-a'mal asyaqqah. Ya. Lalu termasuk pekerja-pekerja berat adalah ya, yang mana dia menjadi pekerja yang berhubungan dengan data. Itu termasuk amal syaqqa. Jangan kira amal syaqqa itu yang berhubungan dengan fisik saja. Ya, pekerjaan yang menguras fokus lebih dan menguras otak lebih itu juga termasuk amal syaqqa. Seperti orang itu pekerja di perbankan, ya, atau ketika orang itu ya kerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan tertentu, yang mana jika dia berpuasa datanya bisa jadi bermasalah. Yang mana kalau data bermasalah, maka bank bisa rugi, maka perusahaan bisa rugi. Ya, karena ngitung uang itu kan nggak mudah, atau merekap pendataan uang itu kan tidak mudah. Itu membutuhkan fokus yang keras, fokus yang 100%. Ya, fokus yang 100%. Yang mana dengan puasa bisa jadi fokusnya berkurang. Orang seperti ini boleh tidak berpuasa. Perhatikan, kata tidak berpuasa di sini bukan berarti
Ya, dia tidak berpuasa, tidak tabyid niat, dan tidak puasa sejak awal hari. Lah, boleh tidak berpuasa di sini maksudnya dia boleh membatalkan puasa. Ya, sebab masyakoh yang dia terima. Kalau nggak ada masyakoh, walaupun dia pekerja berat, ya sudah berarti dia tetap wajib puasa. Jadi pada dasarnya amal, ya, ashabul amal asyaqqah, para pekerja-pekerja keras itu hukumnya sama seperti kita, yaitu sama-sama wajib tabyid niyah, ya, dan wajib sunnah sahur, dan wajib imsak min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Adapun jika misalnya di tengah hari dia harus berangkat kerja, apakah setiap kali dia berangkat kerja dia akan mendapatkan masyakoh? Boleh jadi pas dia berangkat kerja ternyata hari itu ya di direktur mengatakan hari ini kita rapat, ya kita tidak ada kerja misalnya. Loh, ketika rapat kan nggak ada masyakoh. Nah, adapun ketika di tengah hari dia harus kerja dan kemudian mendapatkan masyakoh, maka dia baru boleh membatalkan puasa dan harus dikodok hari itu. Perhatikan, yang membuat dia boleh membatalkan puasa bukan karena amal pekerjaannya, melainkan karena masyakoh yang timbul dari pekerjaan. Nah, orang-orang yang mendapati masyakoh sebab pekerjaan itu, ini termasuk nanti orang yang tidak memiliki al-itaqatu hissan, sehingga dia boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasa. Ya, itu terkait dobit yang pertama. Ya, jadi dobit yang pertama tadi sudah berhubungan dengan kasus beberapa orang, ya, khususnya orang-orang yang sakit, orang-orang yang sudah tua renta, ya, orang-orang yang sudah tua renta, dan orang-orang yang memiliki pekerjaan keras. Oh ya, saya garis bawahi, orang-orang yang memiliki pekerjaan berat seperti itu, yang mendapatkan uzur tidak berpuasa, yang mendapatkan udzur boleh membatalkan puasa, itu jika dua syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama adalah ya, dia tidak mendapati pekerjaan lain selain pekerjaan itu. Jika dia mendapati pekerjaan lain selain pekerjaan itu, maka dia tetap wajib puasa. Dan dia wajib meninggalkan pekerjaan yang berat itu selama bulan Ramadan dan beralih ke pekerjaan lain. Ya, misalnya, yakni seorang petani atau seorang pemecah batu, kuli bangunan, selama bulan Ramadan liburlah, ya, dan ambil pekerjaan lain. Jika tidak ada pekerjaan lain, maka dia tetap wajib bekerja dengan pekerjaan itu. Dan nanti kalau ada masyakoh, dia boleh tidak berpuasa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jika misalnya dia tidak memiliki pekerjaan lain, akan tetapi memiliki saldo untuk hidup selama 1 bulan Ramadan, keluarganya ya ini akan tetap mendapatkan nafkah. Nah, karena dia memiliki tabungan sebelumnya sudah bekerja keras, ya. Kemudian ketika masuk Ramadan dia punya tabungan, yang mana dengan dia tidak bekerja pun dia masih akan tetap hidup, tetap bisa memberikan kewajiban, memberikan nafkah kepada keluarga. Orang yang seperti ini nggak boleh bekerja dan tetap wajib berpuasa. Ya, selama bulan Ramadan libur dulu, pakai saldo yang selama ini dipakai. Nah, itu beberapa catatan terkait sahibu ashabul a'mal asyaqqah. Baik, barangkali itu terkait dobit yang kedua ya, yaitu al-itaqatu hissan. Al-itaqatu hissan. Wa syar'an. Syara' ini nanti berhubungan dengan haid, nifas, wiladah, hamil, murdi' dan seterusnya. Itu tidak terlalu berhubungan dengan kasus medis. Baik. Sekarang dobit yang ketiga. Yang mana dobit ini akan sangat berhubungan dengan kasus-kasus medis. Yaitu al-aqlu fi jami'in nahar. Ya, ini perlu digarisbawahi betul, dihafalkan betul. Ya. Al-aqlu fi jami'in nahar. Orang yang waras, yang sehat, ya, selama 1 hari dia berpuasa. Orang yang memiliki akal, yang memiliki tamyiz, yang sehat akal, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Karena kaidahnya mengatakan al-aqlu fi jami'in nahar, di semua hari. Semua hari di sini maksudnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena yang dimaksud dengan nahar di sini adalah ya, dari dalam konteks puasa terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun jami' nahar maksudnya setiap jam dari hari itu maksudnya. Baik. Ya. Berarti kalau orang itu akalnya tidak sehat, ya, kalau orang itu akalnya kok tidak sehat, ya, akalnya kok tidak sehat, sepanjang hari ulama sepakat puasanya tidak sah. Ulama sepakat puasanya tidak sah. Misalnya, ya, sebelum kita, yang penting kita pegang itu dulu, ya, sebelum kita masuk ke beberapa kasusnya. Saya ulangi, al-aqlu fi jami'an nahar, sehat akal sepanjang hari. Ya. Nah, artinya apa? Jika dia akalnya tidak sehat, ya, sepanjang hari ulama sepakat puasanya tidak sah. Bahkan nanti ada beberapa kasus, ya, yakni dia tidak wajib puasa. Saya ulangi, jika orang itu tidak sehat akal sepanjang hari, puasanya ulama sepakat tidak sah. Dan untuk semua orang, semua jenis orang yang tidak sehat akal, semua jenis. Baik. Nah, nanti yang akan menjadi kasus atau yang menjadi perdebatan dan beberapa tafsir adalah jika ya dia ya sehat akalnya di sebagian hari dan sebagian yang lain tidak. Walaupun sebagian hari yang mana akalnya itu sehat hanya 1 menit, 2 menit, sisanya akalnya sehat lagi. Ini yang nanti akan menjadi tafsir dan yang akan menjadi khilaf di antara dan ada perdebatan para fuqaha. Yang jelas, jika akalnya kok tidak sehat, sepanjang hari ulama sepakat puasanya tidak sah. Ya, itu yang dimaksud dengan al-aqlu fi jami'in nahar. Nah, al-aqlu fi jami'in nahar, kalau dalam konteks ya kasus-kasus ya di dalam kitab fikih turos, itu nanti akan berhubungan dengan 4 orang. Yang mana nanti kita akan coba bahas hukum 4 orang ini. Ya, dan menghubungannya dengan dobit al-aqlu fi jami'in nahar. Ya. Lalu kita turunkan ke permasalahan medis kontemporer, yang mana itu ada hubungannya dengan kesehatan akal. Oke, sepakat ya? 4 orang itu apa? 4 orang yang mana dia berhubungan dengan dobit al-aqlu fi jami'in nahar. 4 orang itu adalah 1 al-majnun, orang gila. 2 al-mughma alaih, orang yang pingsan. 3 as-sakron, ya, orang yang mabuk. Kemudian yang 4 adalah an-naim, orang yang tertidur. Oke. Ini saya pengen kita paham ini dulu, ya. Teman-teman mencatat terlebih dahulu, baru nanti akan kita baca referensinya, akan kita baca kitabnya. Supaya enak nanti bacanya. Yang penting kita paham dulu maksudnya. Nah, 4 orang ini adalah orang-orang yang memiliki masalah pada kesehatan akal. Yang pertama adalah orang majnun. Nah, orang majnun ini kan orang gila. Ya, pasti dia memiliki ya, masalah dengan akalnya, ya kan? Nah, untuk al-majnun, ya, ini adalah orang yang akalnya tidak sehat level tertinggi, ya, level platinum. Akalnya nggak sehat level tinggi ini, levelnya level platinum. Ya. Jadi ketika akal itu tidak sehat, maka levelnya itu beda-beda. Betul, orang yang mabuk itu akalnya bermasalah, nggak sehat. Kesadarannya tidak sempurna. Pun dengan orang yang pingsan, itu akalnya tidak sehat. Kenapa? Karena kesadarannya tidak sempurna. Pun dengan orang yang tidur. Orang tidur ini kan juga sebenarnya punya masalah pada akalnya. Kenapa? Karena ya, kita ajak ngobrol tidak nyambung. Akalnya sedang tidak syawal. Nah, gitu. Nanti akan ada hubungannya dengan orang yang bagaimana puasanya sepanjang hari.
Baik. Jadi mereka semuanya memiliki kesamaan, akalnya tidak sehat. Akan tetapi levelnya beda-beda. Yang pertama al-majnun itu level yang paling tinggi. Ya, hilangnya atau ketidaksehatannya akal orang yang gila itu tidak sama dengan tidak sehatnya orang yang pingsan dan orang yang mabuk. Tidak sama. Pun dengan orang yang tidur tidak sama. Nah, para fuqaha kemudian beristihad dan mendapati bahwa al-majnun ini atau al-junun ini adalah penyakit akal yang levelnya paling tinggi, ketidaksadarannya yang paling tinggi. Itu namanya al-majnun atau penyakit al-junun. Di bawah al-junun itu ada orang yang akalnya tidak sehat sebab mabuk atau orang yang akalnya tidak sehat sebab pingsan. Ya, ini ada di level 2. Ya, 2. Jadi untuk orang yang sakron dan orang yang pingsan ini berada di satu level atau ketidaksehatan akalnya itu samalah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang naim, orang yang tidur. Nah, orang yang tidur ini berada ketidaksadarannya itu berada yang di level bawah. Ya. Berbeda ya, hilangnya atau perginya akal orang yang tidur itu berbeda dengan orang yang pingsan, mabuk dan gila. Ya, orang tidur ini levelnya paling bawah. Nah, saya akan bahas untuk yang tidur dulu, ini yang paling mudah dulu, yang levelnya paling bawah. Para fuqaha itu kemudian mengatakan bahwa orang yang tidur ini itu sebenarnya dia tidak punya al-aqlu, tidak punya kesadaran. Nah, yang mana jika ada orang misalnya sudah tabyid nih ya, kemudian tidur sebelum fajar, tidur gitu misalnya, naftarid, bayangkan, tidur sepanjang hari sampai terbenam matahari, ya, bangun-bangun ya kan, sudah maghrib, kemudian minum dan makan. Orang yang seperti ini harusnya kalau secara kaidah al-aqlu fi jami'in nahar, puasanya nggak sah. Kenapa? Karena orang yang tidur itu tidak punya al-aqlu. Nah, dia kok ternyata tidur sepanjang hari. Berarti kan dia tidak masuk ke dalam al-aqlu fi jami'in nahar, yang itu menjadi syarat. Ya, itu tidak terpenuhi pada dirinya. Ya enggak? Harusnya puasanya tidak sah secara kaidah al-aqlu fi jami'in nahar, secara syarat ya harus memiliki kesadaran sepanjang hari. Yang mana ulama kemudian sepakat kalau sepanjang hari kok tidak punya al-aqlu, puasanya tidak sah. Nah, ya, kemudian para fuqaha melihat bahwa khusus untuk naim itu walaupun dia tidur sepanjang hari, ya, dia dihukumi puasanya tetap sah selama dia sudah tabyid niyah, selama dia sudah niat belum tidurnya, puasanya dihukumi sah. Ya, puasanya dihukumi sah. Kenapa? Karena ya orang yang tidur ini itu tidak sama dengan orang yang pingsan, sakron, dan majnun. Itu yang pertama. Artinya tidak sama begini. Orang yang tidur ini sekalipun dia ya akalnya hilang, tapi kita hukumi dia akil, huwa akilun hukman. Ya. Kita hukumi dia seperti orang yang sadar. Kenapa? Karena kehilangan akal, ya nih, akalnya ketika hilang saat tidur itu sangat ringan. Mana bukti dhahabul aqlnya itu sangat ringan? Yasir, buktinya adalah bihaisu idan nabbahtahu tanabbah. Bihaisu, jika kamu misalnya lutik dia, nabbahtahu atau panggil dia atau bisiki dia, tanabbah, dia akan terbangun. Ya, itu orang yang tidur seperti itu. Jadi yani dhahabul aqli yasir jiddan. Binisbati lin naim yasir jiddan, ringan sekali. Ya, maka dari itu ya an-naim ini hukumnya tetap sah puasanya sekalipun nama mustaghriqan jami'an nahar. Itu satu. Yang kedua dikiaskan dengan permasalahan salat, ya, bahwa orang yang tidur itu ya dalam masalah salat, misalnya orang tidur sebelum zuhur kemudian bangun asar, hal wajib alaihi qada'u zuhur, apakah dia wajib mengqada zuhur? Ya, tetap wajib mengqada zuhur. Artinya sekalipun dia selama waktu zuhurnya tidur, dia tetap ya salihun lil khitab. Dia tetap mendapatkan khitab perintah salat. Berarti dia masih mukallaf. Orang yang tidur ini masih mukallaf, makanya tetap wajib mengqada. Sehingga ketika orang kok tidur dari sebelum fajar sampai terbenam matahari, ya dia terhitung mukallaf. Artinya mukallaf selama dia tidak makan minum berarti sah puasanya.
Artinya masih mukallaf, masih seperti orang normal, dihukumi al-aqil walau hukman. Dihukumi seperti orang yang akil seperti biasa. Ah, itu. Itu terkait orang yang tidur, busrolana. Busrolana. Baik. Itu untuk yang keempat. Kemudian saya mau berbicara tentang al-majnun dulu sekarang. Kalau al-majnun itu seperti apa? Untuk yang dahabul aklinya ini level 1. Itu al-majnun. Ya. Nah, kalau al-majnun ya, ini yang paling berat. Ya. Ini yang paling berat. Ya. Yang mana jika dia misalnya ya gila, ya kalau gilanya orang yang gila itu ada dua macam. Yang pertama gila mutabbak atau mutbak. Ini gilanya memang sepanjang tahun, yani bukan muakkad, bukan mutakot ya, bukan gila yang kadang gila, kadang sadar. Kan ada orang yang memiliki penyakit gila seperti itu. Jadi dalam satu hari misalnya setengah hari gila, setengah hari sadar ya, dan seterusnya. Ya. Kalau gilanya mutabbak itu jelas, puasanya tidak sah. Kalau gilanya mutabbak jelas, puasanya tidak sah. Karena berarti kan dia tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar. Adapun kalau gilanya muakkad, misalnya dalam satu hari ya kadang sadar, kadang gila, kadang sadar, kadang gila. Maka kemungkinan yang pertama lihat untuk orang yang gila. Jika dia gilanya dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, ulama sepakat tidak sah. Karena dia sekali lagi tidak memiliki al-aqlu fi jami'in nahar. Dia tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar. Makanya puasanya ulama sepakat tidak sah. Kalau dia gilanya misalnya tadi pas malam tarawih dia sadar, kemudian tabyid niyah, kemudian sahur, kemudian gilanya datang. Sadarnya lagi nanti habis maghrib, maka tidak sah puasanya. Ulama sepakat terkait orang yang gila seperti ini. Lalu bagaimana jika misalnya gilanya itu di tengah hari, jadi malamnya tarawih, sahur, tabyid niyah, kemudian sudah imsak, ya. Kemudian sadar pada siang hari, ya, sadar pada siang harinya, ya. Atau dia gilanya dari terbit fajar, kemudian 5 menit sebelum buka dia sadar, 5 menit sebelum buka dia sadar. Itu bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Ulama juga mengatakan puasanya tidak sah pada hari itu. Ulama juga sepakat puasanya tidak sah pada hari. Jadi untuk yang al-junun ini, ya, yani baik jununnya itu jami'an nahar atau jununnya itu hanya fi ba'din nahar, itu ulama sepakat puasanya tidak sah. Karena memang level zahabul aklinya itu, ya, itu penuh, ya, level yang paling tinggi. Nah, sekarang nih, ya, untuk orang kedua dan ketiga, yaitu orang yang pingsan atau orang yang mabok. Nah, orang yang pingsan, orang yang mabok ini, para fuqaha melihat bahwa dia tidak seperti orang yang tidur dan tidak seperti orang yang junun. Yang dhahabul aqli binisbati lil mughma alaihi wasakran itu fauqan naim wa dunal majnun. Hilangnya akalnya itu levelnya di atas orang tidur. Yani dia tidak seperti orang tidur, dia lebih parah dari orang yang tidur. Wadunal junun, tapi tidak sampai seperti orang gila juga, masih di bawah levelnya. Nah, ya kan? Nah, maka dari itu status orang yang mabuk dan orang yang pingsan ini, para fuqaha yani kemudian melihat ini bagaimana ya? Kalau mau kita samakan dengan orang yang tidur, berarti kan konsekuensi hukumnya harusnya bagaimana? Puasanya tetap sah. Walaupun misalnya dia mabok sepanjang hari, walaupun misalnya dia walaupun dia mabok ya, walaupun dia mabok atau walaupun dia pingsan. Walaupun dia mabok atau walaupun dia pingsan di sebagian hari. Atau mau kita samakan dengan al-junun, berarti konsekuensinya ya puasanya batal walaupun maboknya hanya sebentar pada siang hari, walaupun pingsannya hanya sebentar di siang hari. Nah, para fuqaha kemudian berpikir bahwa ini nggak bisa disamakan dengan orang yang tidur. Kenapa?
Karena kalau begitu nanti kita mengkiaskan sesuatu yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Mereka juga melihat ini tidak bisa dikiaskan dengan orang gila, karena nanti dia akan mengkiaskan yang lebih lemah dengan yang lebih kuat. Nah, maka dari itu mereka kemudian mengambil jalan tengah. Di sebagian keadaan kita samakan dengan orang yang tidur, dan di keadaan yang lain kita samakan dengan al-majnun. Dengan al-majnun. Tapi yang jelas yang pertama begini, kalau orang itu mabok atau kalau orang itu pingsan, jami'an nahar, berarti dia tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar. Itu puasanya otomatis tidak sah. Puasanya sekali lagi otomatis tidak sah. Ya. Pokoknya kalau dia tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar, itu pasti puasanya tidak sah. Nah, yang menjadi masalah adalah ya, ketika misalnya pingsannya di tengah-tengah hari, kemudian sadar kembali. Atau pingsannya dari terbit fajar, ya, kemudian sadar di siang hari. Pun dengan mabok, misalnya maboknya siang hari, kemudian sadar lagi. Atau maboknya siang hari, ya, kemudian sampai maghrib, tapi kan pastinya sebelumnya sudah pernah sadar di sebagian hari. Nah, kalau dalam kasus yang seperti ini yang kemudian menjadi permasalahan yang diperdebatkan oleh fuqaha. Yang mana pada akhirnya mereka mengambil jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana? Jalan tengahnya adalah jika mabok dan pingsannya disengaja, ya, maka puasanya batal, walaupun mabok dan pingsannya di sebagian hari. Dan jika, berarti itu disamakan dengan junun. Ketika mabok dan pingsannya disengaja, itu disamakan dengan junun. Tapi jika mabok atau pingsannya kok tidak disengaja atau dia dipaksa, maka disamakan dengan naim. Berarti gimana? Puasanya tidak batal. Saat memang ada ya orang yang pingsan disengaja, ada. Ya, yakni dengan sengaja minum obat-obatan karena sedang stres, ya, minum obat-obatan ya, sampai dia pingsan. Ya, itu yang disengaja. Ada yang mabuk disengaja, banyak. Ya. Saat memang ada ya pingsan tidak sengaja, banyak juga orang yang misalnya sedang melakukan sebuah kegiatan. Ya, dia kira dia akan mampu, ternyata di tengah jalan pingsan. Ada mabuk yang tidak disengaja, ada. Misalnya dia mengira bahwa yang hal memabukkan, tapi kemudian mabuk, jadi dipaksa misalnya. Nah begitu. Nah itu hukum orang yang mughma alaih dan orang yang sakron. Nah ini nanti akan erat hubungannya dengan kasus medis kontemporer. Seperti apa? Seperti kasus orang yang dibius ketika hendak operasi. Berarti ketika orang itu dibius ketika operasi, kita lihat kemungkinannya. Ketika dia dibiusnya dari sebelum fajar, kemudian kok sampai hilang kesadaran, dan sadarnya lagi itu setelah habis maghrib. Untuk kepentingan medis misalnya. Maka jelas, misalnya malamnya dia sudah tabiat niyah, maka itu puasanya tidak sah. Karena dia tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar. Tadi kita bilang bahwa ulama sepakat kalau dia tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar, sebab apapun itu puasanya tidak sah. Namun jika misalnya dia yang dibiusnya tidak fi jami'in nahar, tidak fi jami'in nahar, misalnya pada tengah hari ya, sampai maghrib, ya, atau hanya 1 jam 2 jam saja, kemudian dia tidak punya al-aqlu, ya, tidak sadar, maka bagaimana? Para fuqaha kemudian melihat menyamakan orang yang dibius ini dengan mughma alaih atau sakrat. Level hilang akalnya itu tidak seperti naim, dan tidak seperti naim, dan tidak seperti orang majnun. Artinya apa? Artinya jika dibiusnya itu ya, tidak disengaja, pastinya kalau orang mau operasi kan dibiusnya kan tidak disengaja. Ini artinya atau dia juga tidak dipaksa. Atau dia dipaksa. Artinya mau tidak mau ya harus dibius karena mau dioperasi. Kan begitu. Ketika kesadarannya hilang sejam, 2 jam, ya, atau sepanjang hari kecuali 5 menit, dia sadarnya hanya 5 menit misalnya, itu puasanya sah. Ya, itu puasanya sah.
Tapi ketika misalnya dia sengaja membius diri, ya misalnya dalam kasus ya ini misalnya kalau dalam film-film gambaran saya itu seorang agen yang harus berpura-pura mati misalnya, atau yang harus berpura-pura sakit pingsan, akhirnya dia membius diri. Ini kasus ya ini misalnya orang sengaja yang misalnya dia memang membutuhkan itu, ya atau disengaja bukan karena membutuhkan, sorry, karena ya di dalam karena dia sedang memiliki rencana tertentu, sengaja dia mensuntikan obat bius kemudian hilang akalnya. Itu kan disengaja. Nah, itu berarti puasanya batal. Itu disamakan dengan al-majnun. Al-majnun. Ya. Itu barangkali yang terkait dengan dobit yang kedua yaitu al-aqlu fi jami'in nahar. Setelah kita memahami dengan baik dua dobit ini, ya, mari kita buka coba kitabnya halaman yang 100 berapa? 119 ya. Ya. Kita baca sedikit tentang al-majnun, qada'ul majnun ya, orang yang gila. Halaman 119. Wa ammal majnunu qala wa ammal majnunu fala yalzamuhu shaumu hala jununihi bil ijma'. Adapun orang yang gila, dia bahkan tadi kan kita ngomongin puasanya sah atau tidak. Kalau ini kita kalau mau kita bahas mundur dikit, bahkan kita akan mengatakan untuk orang yang majnun ini dia la yalzamuhu shaum. Dia tidak wajib puasa. Puasa aja tidak wajib. Dan seandainya dia berpuasa pun tidak sah juga. Beda nanti dengan asobi. Kalau sobi itu juga tidak wajib puasa. Anak kecil yang belum balik itu puasa bagi dia belum wajib. Tapi seandainya dia berpuasa sah wa waqa'a naflan walakin waqa'a naflan, tapi dihukumi dapat pahala puasa sunnah, tidak menggugurkan kewajiban karena belum wajib. Masa mau menggugurkan kewajiban? Ini agak berbeda ya antara sobi dengan al-majnun. Kalau al-majnun itu dari awal memang dia tidak wajib dan jika berpuasa pun tidak sah karena tidak punya al-aqlu fi jami'in nahar. Nah, begitu. Itu yang dimaksud dengan al-majnun. Makanya fala yalzamuhu shaumu hala jununihi bil ijma'. Kenapa? Karena ada hadis li raf'il qalam, rufi'al qalamu an ummati. Al-majnunu ya. Al-majnunu hatta idza afaqa. Ya. Salah satunya adalah orang yang gila sampai dia sadar. Kemudian as-sabi hatta idza talam, ya, anak kecil sampai dia baligh. Ya. Kemudian apa? Kemudian wa mastukrihu alaih. Ya. Orang yang dipaksa. Itu juga tidak berdosa. Nah, itu terkait dengan hukum al-majnun. Ya. Sekali lagi kita sama seperti kemarin ya, fokusnya membahas yang taksil dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain nanti teman-teman bisa baca sendiri kitabnya. Nah, sekarang halaman selanjutnya halaman 20 yaitu qada'u man zala aqluhu bi ighma'in wa nahwi. Yaitu ya, hukum puasanya orang yang akalnya hilang. Nah, ini berarti mencangkup tadi beberapa orang yang kita sebutkan ya. Maka bagaimana? Wakal majnuni fi adami wujubi siyam wa adami sihhatihi minhu. Man zala aqluhu bi ighma'in masalan. Li'annahu bi zawali aqlihi bil ighma' zala anhu taklif bil fi'l asna'ahu. Ya. Perhatikan, di sini beliau mengatakan bahwa orang yang hilang akal sebab pingsan misalnya. Seperti pingsan juga adalah orang yang mabok, orang yang akalnya hilang sebab mabok. Beliau di sini menyamakan hukumnya dengan majnun. Ya. Menyamakan hukumnya dengan apa? Dengan al-majnun. Yaitu puasanya tidak sah. Bahkan beliau mengatakan di sini tidak wajib puasa. Tapi lihat di belakang, illa annahu yufariqul majnun bi annal majnun la yalzamuhul qada' kama dzakarta. Tapi ada bedanya. Yang dimaksud tidak wajib puasa bagi majnun dan tidak wajib puasa bagi orang yang mabuk dan orang yang pingsan, itu beda maknanya. Kalau tidak wajib puasa bagi orang majnun itu maknanya adalah kalau dia sadar dia tidak wajib mengqada'. Dan puasanya pastinya juga tidak sah. Tapi kalau orang mughma alaih dan sakron,
Betul, dia tidak wajib berpuasa. Tapi bimana jika dia berpuasa, puasanya nggak sah, gitu loh. Maka dari itu, ketika dia tidak berpuasa, ya, beliau mengatakan yang membedakan mereka berdua dengan al-majnun adalah walakinnal mughma alaihi yalzamuhul qada idza afaqa min ghaibubatihi. Ya, dia tetap wajib mengqadanya. Nah, ini kurang sedikit tafsil ya. Kalau ingin tafsil atau lebih detail lagi maka seperti yang tadi kita jelaskan. Ya, kalau beliau di sini hanya berbicara satu bagian atau satu keadaan dari orang yang mabuk atau pingsan itu. Kemudian alasan kenapa kok dia ketika puasa tidak sah dan nanti harus mengkodok li'annal igma amarad. Karena yang namanya pingsan atau khususnya pingsan itu adalah sebuah penyakit. Wa man jaza lahul fitru ya bil marad wajib alaihil qada. Dan orang yang boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasa sebab sakit, dia tetap wajib qada. Ya, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Baik. Ya, itu terkait manzala aqluhu bi ighma. Tamam. Kemudian adapun pada halaman 121 ya beliau berbicara tentang puasanya orang yang haid dan orang yang nifas. Ya, itu tidak terlalu berhubungan dengan tema kita hari ini. Walaupun sudah sedikit kita singgung, ya mereka juga tidak wajib puasa. Bahkan kalau puasa berdosa, itu berhubungan dengan kaidah apa? Al-itaqatu syar'an. Mereka tidak memiliki al-itaqatu syar'an. Ya, sudah kita bahas juga tadi. Ya, tamam. Lalu halaman 122 paling bawah itu ya adalah berkaitan dengan siyamus syaikhil kabir wal marid. Puasanya orang yang sudah tua renta atau al-ajuz, asy-syaikhul kabir, yakni al-ajuz dengan bahasa kita yang di awal tadi. Wal marid dan orang yang sakit. Qala wa amma syaikhul kabir alladhi yajhaduhu shaum, lihat orang yang sudah tua yang yajhaduhu shaum, yang membuat payah dia berpuasa. Atau kalau bahasa kita tadi yani asin yani lahiqahu masyaqqatun la tuhtamalu 'adatan bisababi shaum. Nah, itu lebih panjang. Kalau ini lebih ringan. Asy-syaikhul kabir alladhi yajhaduhu shaum atau yujhiduhu shaum bisa juga. Bi antal haqahu bihi masyaqqatun syadidatun la tuhtamalu, sama saja. Wal maridu maradan syadidan la yurja bur'uh. Nah, ini dia. Orang yang sudah tua renta plus orang yang sakit parah yang tidak ada kemungkinan sembuhnya lagi, la yurja bur'uh. Secara adatan tidak mungkin di sini, pastinya secara adatan. Karena secara aklan tetap saja selama dia masih hidup bisa jadi sembuh, ada keajaiban yang datang. Maka orang yang seperti itu fa innahu la yajibu alaihi masyamu bil ijma'. Fa innahu la yajibu alaihi masyamu bil, mereka tidak wajib berpuasa dua orang ini. Illa annahuma law tahammala, tapi jika mereka berdua orang yang tua renta dan sakit yang layur jabuhu, ketika dia mau atau memilih untuk ya menanggung payahnya berpuasa, lau tahammala masyaqqatas siyam wa shoma, dan kemudian dia berpuasa, fa inna siyamahuma sahih, puasanya sah wala syai'a alaihima, dan dia tidak punya kewajiban apapun. Dan kita jelaskan tadi, tidak punya kewajiban apapun maksudnya tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Paham? Nah, tapi fa in aftara, jika mereka berdua memutuskan untuk tidak berpuasa dan itu mereka punya udzur, punya alasan, maka apa konsekuensinya? Fa innahu yalzamuhumal fidyah, akan nanti wajib bagi mereka berdua untuk bayar fidyah, tapi tidak wajib qada. Bagaimana pendapat jumhur, khususnya adalah madhab Syafi'i. Tamam, itu sudah kita jelaskan di awal tadi. Ya. Adapun misalnya halaman 124 paling bawah, al-maradul yasir, yang sakitnya yasir, sakit biasa. Wa amma man kana maraduhu yasiran la talhaquhu bisababihi ay bisababi shaum al-masyaqqatu fis siyam fa innahu, nah orang yang sakit ringan, fa innahu la yajuzu lahu an yuftira bihalin, dengan alasan apapun tidak boleh tidak berpuasa, tidak boleh membatalkan puasanya. Kenapa? An-siyama labudda fihi minal masyaqqati lil maridi wa ghairi, karena puasa itu boleh dibatalkan kalau ada masyaqqah. Kalau sakit ringan kan nggak ada masyaqqah. Ya, sakit ringan kan tidak ada masyaqqah. Setelah ini beliau seolah-olah ya hanya menyebutkan klasifikasi orang sakit hanya dua, ya.
Yang pertama sakit yang layur jaburuhu, yang kedua adalah orang yang sakit ringan. Kalau tadi kita lebih tafsir lagi, sebenarnya ada satu orang lagi di antara mereka berdua, ya. Bukan yang sakit tidak ada kemungkinan sembuhnya, ya, dan bukan yang sakit ringan. Yaitu siapa? Yaitu orang yang sakit, ya, yang mana jika dia berpuasa sakitnya tambah parah atau sembuhnya tambah lama. Nah, ini tadi kita sebutkan, di sini tidak disebutkan. Nah, orang yang seperti ini dia boleh tidak berpuasa juga sebenarnya. Boleh tidak berpuasa. Kemudian ketika dia tidak berpuasa boleh itu. Kalau tidak berpuasa konsekuensinya adalah wajib qada dan tidak wajib fidyah. Sekarang permasalahan selanjutnya. Turu'ul marad 'ala shaim. Jika misalnya malamnya sehat, ya, tabiat nih ya, sahur, ya, imsak, ya, kemudian bangun tidur sakit, ya. Turu itu maksudnya datangnya sakit di tengah dia berpuasa. Wa idza asbaha as-sahihul mu'afi atau al-mu'afa shaiman. Orang yang sehat, ya, pada pagi hari berpuasa. Tsumma tar 'alaihil marad, kemudian datang sakit asna'an nahar di tengah hari, fa innahu yajuzu lahul fitru, dia boleh tidak berpuasa aidan bila khilaf. Selama ada masyaqqah intinya. Ya, selama ada masyaqqah maka dia boleh tidak berpuasa. Liki halati dzarurah wal 'udhril mubih lil fitr. Ya. Adapun siyamu ashabil a'mali syaqqah tadi sudah kita bahas, ya. Dan ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tadi sudah saya jelaskan. Tidak kita baca karena untuk amal syaqqah ini tidak terlalu berhubungan dengan dengan fikih medis, tapi sangat bermanfaat atau sangat bagus jika teman-teman membacanya. Baik. Al-Ighma itu halaman berapa? Yang pembahasan tentang Al-Ighma. Saya lupa tadi. Coba teman-teman tolong mundur kembali halaman 120. Tadi ada yang terlewat, yang perlu digarisbawahi tapi saya lewat. Halaman 120. Ya, halaman 120 di 2 paragraf terakhir. Sudah ketemu ya? Baik, lihat. Ini penting sekali dan perlu digarisbawahi. Ini yang menjadi dasar landasan kita, teks yang menjadi dasar landasan untuk kasus kontemporer. Ya, seperti bius dan lain sebagainya yang berkonsekuensi terhadap kehilangan kesadaran. Ya. Qala wa hadzal ladzi dzakarnahu fil mughma alaih. Apa yang tadi kita sebutkan pada hukum mughma alaih, hukum-hukum orang yang pingsan tadi yang sudah kita rinci. Hukum orang yang pingsan itu yansahibu ala man zala aqluhu bimarad, itu berlaku juga untuk orang-orang yang akalnya hilang sebab sakit. Kan ada orang yang misalnya sangat demam, ya, kemudian atau sangat stres, akalnya sedikit hilang tapi masih agak sadar. Ada orang-orang yang seperti itu, yakni karena dia stres, ngomongnya ngelantur karena demamnya sangat tinggi. Akhirnya ngomongnya ngelantur, tapi masih sadar, belum sampai pingsan. Tapi akalnya hilang, kesadarannya hilang. Ya. Maka hukumnya seperti orang yang pingsan. Atau berlaku juga hukum rincian orang yang pingsan tadi itu hukumnya berlaku juga untuk orang yang akalnya hilang bisyurbi dawain syaribahu lil hajah. Ya. Sebab orang meminum obat untuk kebutuhan tertentu. Ada orang ya yang sakit misalnya ya. Satu penyakit orang itu adalah ketika dia sudah stres atau terlalu capek maka jantungnya bisa bermasalah karena ditekan oleh tulang yang menghimpit jantung. Ini salah satu bentuk medis atau salah satu kasus medis ya, yang diungkapkan oleh dokter. Jadi jika dia over dalam berkegiatan, maka
ototnya itu bisa tegang. Ketika ototnya itu tegang, maka dia akan menghimpit jantung dan itu bisa membuat jantungnya nyeri, sakit, dan susah bernafas. Misalnya seperti itu. Nah, obatnya itu adalah istirahat. Obatnya adalah tidur. Nah, dia harus minum obat yang membuat dia tidur atau membuat pikirannya tidak stres. Ya. Kesadarannya hilang sementara lah gitu. Itu dihukumi seperti orang yang pingsan hukumnya. Terkait puasa orang-orang yang seperti ini. Jelas? Au bi ayyi udrin akhar masyru' atau yani dia minum obat sebab udzur yang dibolehkan oleh syariat, maka fa innahu dia boleh tidak berpuasa. Tapi fa innahu yalzamuhu qada'us siyam dunas shalah. Tapi dia wajib mengqada puasa. Dunas shalah. Artinya dunas shalah ketika dalam salat ya, dia yalzamuhu qada'us shaum. Dia wajib mengqada puasanya. Dunas shalah. Kalau puasa tidak wajib. Kalau salat tidak wajib mengqada. Sama kayak orang yang haid kan, orang yang haid kan puasa dikodok, tapi kalau sholat tidak dikodok. Ya, salah satu alasannya adalah karena ya yang namanya sholat ya takarrur fi kulli yawm 5 marrat, tiap hari 5 kali kan. Yang mana itu jika dihitung dan harus dikodok berat karena banyak, berbeda dengan puasa. Dalam 1 tahun dia ya ini 30 hari. Dan waktu untuk mengkodoknya juga selama 1 tahun, mutah jiddan. Makanya dalam kasus puasa perempuan haid ya itu tidak mengkodoknya. Sedangkan dalam kasus puasa mengkodoknya. Tapi kalau sholat tidak mengkodok pun dengan orang yang hilang akal juga sama kasusnya. Kalau dalam puasa dia tetap wajib mengkodok. Tapi kalau sholat tidak. Ya teman-teman semuanya, barangkali itu beberapa penjelasan kasus-kasus medis ya yang berhubungan dengan dua dobit yang kita jelaskan ya. Yang dobit yang kedua atau dobit yang pertama hari ini adalah al-itaqatu hissan wa syar'an, dan dobit yang kedua adalah al-aqlu fi jami' nahar. Ya. Semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab terlebih dahulu sebelum ditutup. Ya, terima kasih semuanya. Saya serahkan, kembalikan lagi kepada moderator. Silakan Mas Gigin. Baik, alhamdulillah, syukur Ustaz atas penjelasannya. Semoga itu bisa menjawab problematika yang banyak hadir di masyarakat ya tentang perfidyaan dan perkodoan dan lain-lain. Baik, silakan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, disepil pertanyaannya boleh di sini. Silakan. Halo. Saya datang nggak? Ustadz Taufik, ahlan. Sok dibuka mic-nya. Tamam. Ustadz Hikmah nanti setelah Ustadz Taufik. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya Ya, silakan. tentang tadi yang syarat ashabul a'mal syaqqah ya. Itu syaratnya Ya, apa aja Ustaz? nggak ada syaratnya. Syarat dua ketentuan yang akhir ya tadi ya? Iya, yang itu Ustaz. Karena Oh, tadi ketinggalan. saya kira syaratnya apa? Kalau nggak ada syaratnya, selama ada masyaqqah sebenarnya dia sudah boleh tidak berpuasa. Tapi tadi kita di akhir kita tutup ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Ya. Ketika Iya, ada yang itu Ustaz. masyaqqah dia boleh tidak berpuasa. Yang pertama, dia memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan itu. Dia memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan itu. Ya. Maka dia tidak boleh melakukan pekerjaan itu. Dia harus ambil pekerjaan lain. Yang mana pekerjaan lain ini tidak ada masyaqqahnya. Atau bisa diaturlah masyaqqahnya. Levelnya bukan pekerjaan yang syak. Yang kedua, syarat yang kedua, jika dia tidak bekerja dengan pekerjaan yang berat itu, dia masih bisa menghidupi keluarganya, masih bisa kasih nafkah. Kalau bahasa saya tadi, dia masih punya saldo selama 1 bulan untuk hidup tanpa pekerjaan itu, karena dia tidak punya pekerjaan lain. Nah, begitu. Nah, itu 2 syarat yang tadi kita jelaskan, Mas Taufik. Tamam? Syukur Ustaz. Ya, syarat itu dijelaskan oleh Syekh Hasan itu di sini. Tadi kita membaca judul tentang siyamu ashabil a'mali syaqqah. Nanti bisa dibaca di buku ini. Buku punya Syekh Hasan itu, Fiqh Siyam ini sangat bagus. Silahkan teman-teman dibaca untuk menambah wawasan. Ya, taksil madhab syafi'inya sangat kuat.
Ya, taksil madhab Syafi'inya sangat bagus, walaupun dalam beberapa konteks tidak terlalu rinci, tapi tidak apa-apa untuk membuat atau untuk mudzakarah dan untuk dijadikan sebagai pegangan bacaan untuk Ramadan bagus sekali. Ya, kalau teman-teman serius baca ini sekali duduk saja selesai. Nah gitu, baca ya. Lanjut, hanya 160 halaman. Baik, terjawab sudah Ustaz Taufik? Sudah Ustaz. Oke, kita beralih ke pertanyaan Ustazah Ikmanur. Ahlan. Ustadz, Ana mau tanya tentang yang Ya, silakan. pertama yang wiladah. Jadi kan kalau perempuan wiladah itu dia hamil ya, yang dia takut janin atau yang ibunya aja itu kan dia kan beda kan, ada yang qadha aja, ada yang bayar fidyah. Nah, yang itu Ustadz. Terus sama satu lagi yang majnun. Yang majnun itu apakah penyakit mental kayak misalkan bipolar, dia kan ada transisi kan. Nah, itu dia termasuk ke kategori itu atau gimana ya kalau yang penyakit mental gitu. Ustaz. 2 pertanyaan itu dulu mungkin. Baik. Yang pertama dulu ya, tadi terkait hamil sama murdi, tadi memang nggak kita bahas, tapi itu ada di buku, nanti bisa dibaca. Tapi tidak ada masalah ya. Terkait untuk hamil sama murdi. Untuk hamil sama murdi, orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui, ya, itu dia boleh tidak berpuasa. Prinsipnya begitu. Dia boleh tidak berpuasa. Ya. Dengan alasan apapun itu, dengan alasan baik takut untuk anaknya saja, atau takut untuk ibunya. Yani, takut untuk ibunya itu maksudnya kalau dia berpuasa, ibunya nanti jadinya yang nggak sehat. Ya, misalnya ibunya yang sebenarnya jadinya sehat, tapi ibunya kena penyakit anemia misalnya. Yang mana kalau dia berpuasa, ibunya yang lemes. Kalau jadinya bisa jadi tetap sehat. Nah, ini al-khauf alal faqat misalnya. Atau ya zaman sekarang anak bayi itu ya susu banyak banyak opsi. Artinya seandainya dia tidak minum ASI pun bayinya sehat. Tapi kalau ibunya berpuasa saat menyusui, ibunya yang nggak sehat. Ini gambaran orang itu tidak berpuasa sebab takut kepada diri sang ibunya tanpa takut kepada sang anak atau janin. Kemungkinannya 3. Ibu itu khawatir, takut di sini bermakna khawatir. Khawatir akan kesehatan janin saja. Berarti ibunya yang sehat, bayinya yang kurang sehat. Atau khawatir akan kesehatan ibunya saja, tanpa janin. Berarti janinnya sehat, bayinya sehat. Seandainya ibunya puasa, janinnya nggak ada masalah. Tapi ibunya yang nggak sehat, punya penyakit. Kemungkinan ketiga, dia khawatir terhadap kesehatan ibu dan janin. Memang janinnya, kata dokter, dia membutuhkan asupan yang lebih karena dia punya masalah di bagian ini itu. Dan ibunya pun kebetulan kurang sehat juga karena punya penyakit tertentu. Nah itu ada 3 bentuk kekhawatiran yang memungkinkan atau yang ada kemungkinannya jika sang ibu itu sedang hamil atau menyusui. Tapi jika tidak ada kekhawatiran sama sekali, tetap harus berpuasa. Jadi dia boleh tidak berpuasa jika ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu ada berapa macam? Ada 3 macam yang tadi kita sebutkan. Nah, ketika ada kekhawatiran itu, sang ibu boleh tidak berpuasa. Nah, ketika memilih tidak berpuasa, maka ya konsekuensinya apa? Nah, ini para fuqaha Syafi'iyah memiliki tafsir konsekuensi yang berbeda. Jika sang ibu hamil atau yang menyusui itu tidak berpuasa khaufan 'alal waladi, ya, khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib qadha plus. Nah, gitu. Dia tetap wajib qadha plus bayar fidyah. Berarti di kemungkinan yang keberapa. Jadi takutnya atau khawatirnya itu sebab kepada anak saja. Kalau takutnya sebab anak saja, dia wajib qadha plus fidyah.
Tapi kalau khawatirnya kok sebab kesehatan ibunya saja atau sebab kesehatan ibunya plus janinnya, pokoknya selama ada kekhawatiran terhadap ibu, hanya wajib qadha. Ya, tidak wajib bayar fidyah. Ya, kesimpulannya seperti itu. Tamam? Tamam. Pokoknya selama ada kekhawatiran terhadap ibu, ya, dari 3 kekhawatiran itu, selama ada yang dikhawatirkan itu ibunya, hanya qadha saja tanpa fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan anaknya saja, maka bayar fidyah. Tafsilnya nanti bisa di kesempatan yang lain. Adapun pertanyaan kedua tadi, orang yang memiliki penyakit kesehatan mental, mudah saja. Ya. Dari 3 level hilangnya akal itu, kira-kira dia masuk yang mana? Tinggal disamakan. Makanya tadi teks yang barusan kita baca penting sekali. Yani wahadzal ladzi dzakarnahu fil muhimma alaih yansahibu ala man zala aqluhu, yani dan seterusnya. Kalau ingin kita samakan dengan junun, tidak mungkin. Karena orang itu nggak gila. Orang yang punya atau kesehatannya terganggu itu kan nggak gila. Artinya hukumnya tidak mungkin kita samakan dengan orang yang gila. Atau mau kemungkinan kedua kita samakan dengan orang yang tidur. Ini nggak juga. Karena orang yang tidur itu nggak sama dengan orang kesehatan mental. Orang yang tidur itu kan dia waras, sehat. Sekali lagi, idan nabbah tahu tanabbah. Kalau kamu lutik, bisikin, dia bangun. Nah gitu. Jadi nggak mungkin kita samakan dengan dengan orang yang tidur. Kemungkinannya adalah kita samakan dengan orang yang muhmal, dengan orang yang pingsan. Berarti bagaimana? Berarti selama dia masih memiliki kesadaran, walahdhatan fin nahar, walaupun kesadarannya itu hanya sebentar di siang hari, misalnya, maka ketika selama dia tidak makan minum ya dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan lain, puasanya tetap sah. Jadi wala yadurrul ighma'u, kan begitu kaidahnya. Wala yadurrul ighma. Ighma itu tidak batal, tidak membatalkan. Selama dia in afaqa lahdhatan fin nahar. Selama dia masih punya kesadaran walaupun barang semenit 2 menit ya di siang harinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan mental ya. Kalau ditaksil dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya nanti disamakan dengan mughma alaih. Yang tidak sampai titik gila ya. Yang tidak sampai titik gila itu nanti disamakan dengan yang mughma alaih. Kurang lebih seperti itu. Oke, syukur Ustaz. Ya, Afan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ahlan. Masih ada teman-teman? Cek. Ma'aya? Ma'aku. Saya mau nanya lagi Ustaz, satu lagi. Boleh. Ya, silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya. Nah. Saya mau nanya yang tadi tentang turu'ul marodi ala sho'im. Kan selama ada masyakoh. Tadi kan selama ada masyakoh boleh tidak berpuasa. Nah, nanti kalau misalkan tidak berpuasa, apakah cuman ini wajib qada doang atau sama fidyah Ustaz? Itunya. Jawabannya adalah qada saja tanpa fidyah. Ya, jawabannya adalah qada saja tanpa fidyah. Ya, jadi fidyah itu ya, hanya untuk beberapa orang saja. Ya, fidyah itu hanya untuk beberapa orang saja. Ya, kalau mau disimpulkan kurang lebih hanya 4 saja. Yang pertama, ini secara aslan ya. Yang pertama tadi al-ajuz, orang yang tua renta. Yang kedua orang yang sakit yang layur jabur. Ya, kemudian yang ketiga al-hamil, orang yang hamil dan murdi, jadiin satu, al-hamil wal murdi. Kemudian yang keempat ya, orang yang bayar fidyah adalah orang yang
apa itu namanya? Orang yang memiliki hutang puasa dan dia mampu untuk membayarnya, artinya dia mampu untuk mengkodok puasanya, tapi sampai Ramadan selanjutnya dia belum mengkodoknya juga. Nah, itu nanti wajib fidyah. Misalnya seorang perempuan yang tahun ini memiliki hutang misalnya 7 hari. Kemudian ya, setelah selesai Ramadan, masuk Syawal, ya masuk bulan-bulan selanjutnya, dia mampu untuk membayar hutangnya, hutang puasa itu. Tapi nggak dia bayar-bayar. Misalnya dia mau membayar, kebetulan haid, mau membayar lagi sibuk karena dia bekerja, ya, karena dia memiliki tanggung jawab yang ya ini berat. Ya. Tapi ala kuliah sebenarnya dia mampu untuk berpuasa, cuma karena tidak bersungguh-sungguh akhirnya belum dibayar hutangnya juga. Sampai ternyata datang Ramadan selanjutnya belum dibayar. Nah, nanti setelah selesai Ramadan tahun depannya lagi, dia masih punya kewajiban mengkodok puasa 7 hari yang tahun lalu itu. Plus fidyah setiap 1 harinya. Ya, berarti kalau fidyahnya 30.000, ya kan? Berarti kali 7 harus dibayarkan fidyahnya juga. Nah itu. Sisanya itu tidak ada fidyah. Sisanya seandainya itu karena udur maka wajib qadha saja. Tamam itu. Syukron Ustaz. Afwan. Oh ya, ada lagi tadi sebenarnya yang orang itu harus bayar fidyah. Yaitu orang yang tidak puasa sebab udur, misalnya sebab udur sakit, tapi sakitnya yang yurjabur uhu. Ya. Kemudian dia mampu untuk membayar hutangnya, sudah mampu. Tapi kemudian berujung kematian, yang tadi kita rinci di awal. Berujung kematian. Maka orang yang seperti itu kemungkinannya 2. Yang pertama harus difidyaih dari tirkahnya, karena itu hutang kepada Allah. Wa dainullahi ahaqqu an yuqda. Atau kalau tidak punya harta untuk memfidyai, tidak punya tirkah, maka ahli waris atau keluarganya memuasai, membayarkan hutangnya orang itu. Ya, tamam. Oke. Kira begitu. Terjawab Ustaz Taufik? Sudah Ustaz dijawab. Nah, baik, itu adalah pertanyaan terakhir pada sesi pertemuan kita kali ini. Menyangkut dengan pertanyaan Ustadzah Ikmanur tadi, terkait dengan fikih puasa dengan kewanitaan, jangan khawatir Ustazah, karena insya Allah pada tema selanjutnya kita akan bahas tuntas fikih puasa khusus untuk kewanitaan yang akan dibahas tuntas oleh pakarnya insya Allah dengan Ustazah Nurhara LC Diplom pada hari Selasa 11 April 2023. Jadi stay tune di grup, insya Allah kita akan sebar linknya kembali. Mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Saiful Milah LC Diplom telah berkesempatan untuk mengisi pertemuan kali ini, membagikan ilmunya kepada kita semua. Ya, dan juga kepada teman-teman, tak lupa kita akan bertemu kembali pada sesi selanjutnya. Dan kali ini kita beralih ke sesi dokumentasi. Seperti biasa, teman-teman boleh membuka kameranya sebentar untuk foto-foto bersama. Baik, Ahlan untuk dibuka dulu kameranya. Gelap, Bos. Yo, sebentar ya. 2 menit. 1 menit lah. Nggak bisa. Kameranya itu. Yo. Modern. Kamera tak bisa. Kamera tak bisa. Baik, kalau tidak bisa nggak usah dipaksakan Ustaz. Itu HP tahun berapa sih lah? Aduh. Sorry Gus, sorry. Itu HP tahun berapa Mas Pe? Baik, yang lain Mati lampu. masih ditunggu. Sedang mati lampu. Ya sayang. Aduh. Karena sukanya yang gelap-gelap mati lampu. Meh. Yuk.
Kena mati kok Risa gitu. Kameranya Risa, Mbak. Masa kameranya Risa? Orang andalan banget. Silakan yang lain masih ditunggu. Kita percepat. Ini moderatornya apa? Iya, moderator. Insya Allah, walaupun sedang puasa cerah-cerah ya wajahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah buka es marjan. Oh, di Indonesia sudah buka ya, Ustaz. Aduh. Monggo Gus Saiful bilah es marjan hijau merah siap. Oke, kita sekarang shoot Monggo, aja ya. monggo sing sekecah mawon monggo. Oke. Baik, saya hitung 3, 2, 1. Senyum. Senyum 1, 2, 3. Ayo, kelas. Alhamdulillah. Moderatornya menghadap ke bawah, nggak kelihatan. Oke, Yes. mungkin gitu saja kawan-kawan. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terawih Oke, belum? Mas Teh, terawih urung? Aku urung, kok bengi. Nak ora turu. Dan imame kola aja. Imamnya Mas Bok. Urung tahu anak Bok, Imam Mas Bok. Nah, Imam Mas Buk ya Imam Hanafi gue. Aduh. Sekeran, ilmunya daging. Ya, Suun. Melu rakaat awal lah. lo orang ngerti loh. Ya esok. Melune kawit akhir aja kawit awal. Ya wes suun pamit ya. Syukron semuanya. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Oke, dadah.